Kenapa Natal itu dirayakan oleh orang-orang Kristen selalu tanggalnya berbeda-beda, kan begitu? Kalau saya dulu waktu saya Islam itu Maulud Nabi tanggalnya harus sama. Kelahiran Nabi ya, itu harus sama. Tapi kenapa orang Kristen nih kelahiran Yesus ini kok dirayakan itu tanggalnya berbeda-beda dan jadi perdebatan kusir, ya, jadi perdebatan kusir. Ya. Bahkan banyak para pakar-pakar teolog yang tidak percaya Tuhan menentang, ya, kalau kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember dan sebagainya. Terus kita sekarang merayakan Natal ini, Bona tahun ini tanggal 20 bulan Januari 2024 ya. Iya. Jadi kenapa boleh gitu loh? Ya, kenapa nggak dicatat juga di Alkitab itu tanggal berapa seperti yang kami yakini? Ya, kalau Nabi saya dulu itu tanggalnya pas semua. Maulid Nabi itu nggak bisa berbeda satu sama lain. Kenapa ya? Apakah itu Alkitabnya? Di dalam Alkitab juga tidak jelaskan Natal 25 Desember dan tidak ada perintah merayakan Alkitab juga kok. Ya. Itulah sebabnya orang-orang saksi Yehova itu tidak mau merayakan Natal. Bagi orang saksi Yehova, Natal itu sama dengan merayakan ulang tahun Yesus, dan di Alkitab tidak pernah ada orang yang sungguh-sungguh orang benar yang merayakan ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, kesempatan kali ini saya temukan sebuah video dari channel Pendeta Rizul Lubis dengan judul yang sangat provokatif sekali ya. Gereja tanpa tembok digeruduk, Rizul Lubis dipanggil kumpulan suku Batak. Nah, ini sangat rasis dan provokatif ya, atas kejadian kemarin yang ternyata ada dari pihak muslim yang telah mendatangi dan bertanya-tanya di mana biasanya Pendeta Rizul Lubis melakukan pelayanan di gereja tanpa tembok 1000 pintu tersebut, yang ternyata di situ ada juga orang Islam, umat Islam yang diinjili oleh Pendeta Rizul Lubis dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu adalah ingin dimurtadkan oleh Pendeta Rizul Lubis. Dan ternyata di dalam video tersebut saya tengok, saya simak dari awal, ternyata tidak ada membahas tentang gereja tanpa tembok tersebut. Di situ justru Rizul Lubis bingung membahas tentang Natal, dan ternyata bahasan tentang Natal pun Pendeta Rizul Lubis membuat orang yang ada di situ kebingungan juga. Oke, mari sahabat kita simak terlebih dahulu video dari Pendeta Rizul Lubis. Yang kedua, kenapa Natal itu dirayakan oleh orang-orang Kristen selalu tanggalnya berbeda-beda, kan begitu? Kalau saya dulu waktu saya Islam itu Maulud Nabi tanggalnya harus sama. Kelahiran Nabi ya, itu harus sama. Tapi kenapa orang Kristen nih kelahiran Yesus ini kok dirayakan itu tanggalnya berbeda-beda dan jadi perdebatan kusir, ya, jadi perdebatan kusir. Ya. Bahkan banyak para pakar-pakar teolog yang tidak percaya Tuhan menentang, ya, kalau kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember dan sebagainya. Terus kita sekarang merayakan Natal ini, Bona tahun ini tanggal 20 bulan Januari 2024 ya. Iya. Jadi kenapa boleh gitu loh? Ya, kenapa nggak dicatat juga di Alkitab itu tanggal berapa seperti yang kami yakini?
Ya kalau Nabi saya dulu itu tanggalnya pas semua. Maulid Nabi itu nggak bisa berbeda satu sama lain. Kenapa ya? Ya sahabat, ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dari statement Pendeta Rizky Lubis tersebut ya. Poin yang pertama, ternyata di dalam kekristenan seperti apa yang dikatakan oleh Pendeta Rizky Lubis, hari Natal atau yang biasa kita kenal dengan tanggal 25 Desember adalah bukan kelahiran Yesus pada tanggal itu, karena tidak tercatat di dalam Alkitab ya. Jadi tidak ada orang yang tahu kapan Yesus dilahirkan. Makanya di sini poin selanjutnya, Pendeta Rizky Lubis mencoba membandingkan perayaan Natal dengan Maulid Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pengakuannya yang tipu-tipu. Katanya dulu dia di Islam merayakan Maulid Nabi ya. Kalau kelahiran Nabi Muhammad jelas ya, semua umat Islam juga tahu 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membuat Pendeta Rizky Lubis ngiri. Kenapa di dalam agama Islam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tepat satu tanggal 12 Rabiul Awal tersebut, sedangkan di dalam kekristenan merayakan Natal saja carut marut, berbeda-beda tanggalnya. Kelahiran Yesus yang tidak ada orang yang tahu secara pasti kapan Yesus dilahirkan, Yesus lahir tanggal berapa, termasuk Pendeta Rizky Lubis yang juga kebingungan. Dan poin berikutnya adalah Pendeta Rizky Lubis menuduh para teolog-teolog yang mengatakan bahwa terjadi perbedaan tanggal kelahiran Yesus. Di situ dikatakan oleh Rizky Lubis, para teolog-teolog yang tidak bertuhan, tidak percaya Tuhan katanya ya. Padahal kita semua juga yakin para teolog-teolog terdahulu sebelum Pendeta Rizky Lubis ini jauh lebih pandai, jauh lebih pintar daripada si Rizky Lubis sendiri. Nah, di sini ternyata poin penting yang bisa kita ambil di dalam kekristenan sendiri ternyata masih carut marut tentang kapan Yesus dilahirkan, kapan atau tanggal berapa Yesus dilahirkan. Sehingga di sini poin berikutnya yang membuat kita agak ngeri-ngeri sedap, kita juga terhibur dengan statement yang dikatakan oleh Rizky Lubis adalah Pendeta Rizky Lubis merayakan Natal pada tanggal 20 Januari 2024. Karena apa? Nah, mari kita simak jawaban selanjutnya dari Pendeta Rizky Lubis. Iya, karena Tuhan mau, saya tidak terlalu mendalam ya. Saya bukan saya tidak bisa mendalam, tapi saya batasi bicara saya ya. Jadi, saudara, kenapa saudaraku yang saya kasih, kita bisa berbeda-beda ya pemahaman tentang kelahiran Yesus, dan tidak tercatat di Alkitab tanggal berapa, bulan berapa yang pastinya. Kenapa? Justru ketika kita ngomong gitu malah diejek oleh teman-teman yang nggak percaya. Lu aja nggak tahu tanggalnya, saudara. Karena Tuhan mau ya supaya betul-betul kita tidak merayakan atau tidak menikmati Tuhan hanya pada tanggal-tanggal itu saja ya. Supaya Natal itu setiap hari, amin. Ya, itu supaya Natal itu setiap hari kita alami dalam hidup kita. Ya, itulah jawaban cocokmologi dari Pendeta Rizky Lubis. Ketika tidak ada kesepakatan tentang tanggal berapa Yesus dilahirkan, sehingga sebagian besar umat Kristen merayakan Natal atau kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Tetapi Pendeta Rizky Lubis ini merayakan Natal pada tanggal 20 Januari 2024. Entah ini dari denom apa ya, kok bertentangan dengan umat Kristen pada umumnya. Dan di sini sangat dipaksakan sekali jawaban dari Pendeta Rizky Lubis ya. Katanya ingin menikmati Tuhan setiap hari, ingin merayakan Natal setiap hari. Nah, ini yang justru bahaya ini ya. Setiap hari Natalan dia. Bisa saja Pendeta Rizky Lubis ini ya, dia ingin Natalan setiap hari. Mungkin dia biar diundang untuk ceramah Natalan itu setiap hari,
sehingga amplopnya juga dia dapatkan setiap hari. Nah, itulah ya jawaban yang mengada-ada, cocokmologi yang justru membuat umat Kristen semakin kebingungan. Tetapi satu poin yang kita tahu, ternyata mereka umat Kristen ya tidak sepakat, belum ada kesepakatan tentang tanggal berapa Yesus dilahirkan, sehingga perayaan Natal pun mereka masih carut-marut. Ada yang merayakan tanggal 25 Desember, ada yang seperti Rizul Lubis merayakan tanggal 20 Januari. Nah sahabat, selanjutnya kita akan dengar, kita simak sejenak tanggapan ataupun statement yang ada kaitannya dengan Natal seperti yang dibahas oleh Pendeta Rizul Lubis tadi. Tetapi kita akan simak penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Apakah itu Alkitabiah? Wong di dalam Alkitab juga tidak jelaskan Natal 25 Desember dan tidak ada perintah merayakan Alkitab juga kok. Ya, itulah sebabnya orang-orang saksi Yehova itu tidak mau merayakan Natal. Bagi orang saksi Yehova, Natal itu sama dengan merayakan ulang tahun Yesus, dan di Alkitab tidak pernah ada orang yang sungguh-sungguh orang benar yang merayakan ulang tahun. Jadi di Alkitab hanya orang kafir merayakan ulang tahun. Karena itu orang Kristen tidak boleh merayakan ulang tahun. Tapi ingat bahwa merayakan Natal memang tidak ada perintah, tapi juga nggak ada larangan. Poin yang bisa kita tangkap dari statement Pendeta Esra Soru ternyata juga setali tiga uang dengan tadi yang dikatakan oleh Pendeta Rizul Lubis ya. Tidak ada kesepakatan tanggal berapa Yesus dilahirkan, tidak ada kesepakatan tanggal berapa harus merayakan Natal, dan ternyata tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal, tetapi juga tidak ada larangan, kata Pendeta Esra Soru. Tetapi yang namanya ajaran setidaknya adalah dalil dari Alkitab ya, dalam keyakinan Pendeta Rizul Lubis dan juga Pendeta Esra Soru. Ajaran ataupun ritual peribadatan itu tentunya harus ada dalilnya. Dan kenapa momen yang sakral yang sangat penting di dalam agama Kristen ternyata tidak ada dalilnya di dalam Alkitab?